podcastnya Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier, yang intinya menampilkan sebuah sikap untuk menghormati, ya secara langsung mendukung LGBT kan itu. Ini Deddy Corbuzier ini mualaf jenis apa kan gitu. Karena ternyata mualaf itu banyak jenisnya. Menerima Islam baru sebatas akalnya. Jadi dia memeluk Islam itu sebatas logikanya, akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengomentari atau menanggapi podcastnya Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier, yang intinya menampilkan sebuah sikap untuk menghormati, ya secara langsung mendukung LGBT kan itu. Nah, dari podcastnya ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai macam pihak, terutama di kalangan ulama, ustadz ya dan sebagainya. Reaksi keras ya, dengan segala macam tuduhan lah, sebagai liberal kan, plural dan sebagainya. Jadi melihat ini kita jadi bertanya-tanya kan, ini Deddy Corbuzier ini mualaf jenis apa kan gitu. Karena ternyata mualaf itu banyak jenisnya. Ya. Ini kalau saya lihat ini mualaf jenis apa? Menerima Islam baru sebatas akalnya gitu. Ya, baru akal pikirannya. Artinya akalnya membenarkan Islam. Logikanya. Ya. Jadi konsep Islam dia menerima itu, terutama konsep tauhidnya. Jadi dia memeluk Islam itu sebatas logikanya, akalnya. Akal sehatnya. Tapi tadi Islam tidak turun atau belum turun ke hatinya. Jadi belum berubah menjadi sebuah iman. Baru sebatas pengakuan lahiriah kan gitu. Tidak turun ke dalam hatinya. Sehingga dia belum berbuah menjadi sebuah iman. Nah, dikatakan belum berbuah sebagai sebuah iman karena dikatakan oleh Rasulullah, malu itu sebagian daripada iman kan gitu. Malu, rasa malu itu sebagian atau bagian daripada iman. Bahkan kalau sebagian ya menjadi bagian penting ya. Tidak ada iman tanpa rasa malu kan gitu. Ya, jadi karakteristik ciri iman itu ada di rasa malu. Saya pikir itu ya. Nah, ada mualaf-mualaf jenis lain yang memang logikanya belum bisa terima, tapi tertuntun imannya ke hatinya. Ya. Seneng aja gitu kan. Perasaannya benar aja tuh Islam, masuk Islam deh. Nah, mestinya kalau yang seperti itu segera harus naik ke otaknya. Iman itu harus mempengaruhi otaknya. Sehingga dia tidak berislam secara emosional, pakai perasaan. Jadi kalau Deddy Corbuzier nih nggak pakai perasaan, perasaannya belum main. Jadi logikanya aja gitu, ya. Jadi cara pandangnya, sehingga dia menerima Islam ya menurut saya baru sebatas logika. Logikanya menerima gitu, membenarkan konsep Islam itu benar, ya. Dari pendekatan ilmiah dan sebagainya. Tapi sayangnya belum turun ke hatinya, jadi terhenti di tenggorokan. Sama halnya dengan apa yang pernah disinggung oleh Rasulullah. Banyak itu ahli ilmu, ulama ya, disindir gitu. Ilmunya berhenti di tenggorokan. Banyak. Jadi dia sebatas hafal Quran, hafal hadis. Ya. Bahkan berbagai kitab dia hafal. Tapi tadi berhenti di tenggorokan. Tidak turun ke hati gitu. Artinya tidak memperlihatkan perilaku iman yang sinkron dengan ilmunya. Itu banyak. Jenis macam itu banyak. Jadi yang diharapkan sebenarnya kan Islam itu diterima ya, dijalankan dalam 3 aspek kecerdasan, secara intelektualitas, secara emosionalitas dan secara spiritualitas.
Jadi ada olah pikir, ada olah batin, olah rasa, ya. Terus olah pikir, olah rasa, olah batin. Tiga-tiganya gitu kan, mesti ada semua itu. Baru dia bisa sinkron, normal gitu. Nah, itu yang disebut cerdas dalam konteks takwa. Ya, olah pikir, olah rasa, olah batin. Cerdas intelektualitas, cerdas emosionalitas, dan cerdas spiritualitas. Kalau cuma ada satu ya pincang, ya seperti Deddy Corbuzier, dia baru sebatas olah pikir, baru sebatas cerdas intelektualitas. Ya. Secara emosionalitas belum, ya. Termasuk secara spiritualitas juga belum. Jadi baru sebatas olah pikir, ya. Olah pikir, olah rasanya belum, apalagi olah batinnya belum. Ya akhirnya begini, ya. Membuat hal-hal yang sebetulnya tidak pantas gitu ya, karena LGBT kan dilaknat Allah itu. Itu kan ada kisah kaum Sodom ya, yang dibinasakan karena homoseksualnya itu dilaknat oleh Allah. Ya kenapa bisa ada begitu ya, walau alam bisawab. Tidak perlu kita telusuri atau dicari-cari sebab, nggak ngerti kita kan gitu. Tapi secara apa namanya syariat itu ditentang, ya. Perbuatan yang dilaknat. Sehingga kalau kita bicara seakan-akan mendukung, menghargai, nah, jadi reaksi keras. Ya. Ya kalau sebatas apa namanya menerima ya atau mensikapi secara arif bijaksana bahwa itu sebuah fenomena gitu. Ya gejala alam lah. Mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau kepada kecenderungan membenarkan, nah itu loh. Mendukung apalagi kan. Jadi sebatas apa namanya suatu keadaan yang suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, ya, keniscayaan gitu. Ya sebatas itu aja, tidak lebih. Karena kalau kita sudah mengarah kepada mendukung, nah, menghormati, nah, ini jadi masalah gitu. Terjadi kontradiktif. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Artinya begini loh, mu'alaf itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Tidak semuanya sama. Ya, ada dia terima Islam secara logikanya, ada yang terima Islam memang tuntunan batinnya kan itu. Banyak macamnya. Dan terus ya otomatis sikapnya juga nggak sama, beda-beda. Kalau dia konteksnya menerima Islam sebatas logika, olah pikir, ya sama saja yang saya sebut tadi. Nabi pernah mengatakan ya, banyak yang ahli ilmu, nah tapi ilmunya cuma berhenti di tenggorokan gitu, tidak masuk ke hatinya, sehingga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang seorang muslim, kan gitu. Yang penting kan perilakunya, akhlak. Kan ada standarisasi akhlak muslim, kan ada standarisasinya. Nah kalau akhlaknya sudah bagus itu berarti sudah sinkron antara olah pikir, olah rasa dan olah batinnya. Itu aja. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana menyikapi semua persoalan ini, ya. Sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan semua pihak gitu ya. Jadi kita berharap itu nggak perlu terjadi lah. Cuman memang tetap perlu disoroti gitu. Ini bagian dari ya sosial kontrol, ya bagi yang mengerti itu mengkritisi, ya menjalankan fungsi kontrol lah ya dalam konteks penerapan syariat Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.